Pantai Panjang merupakan destinasi wisata yang sangat digemari orang-orang saat berada di kota Bengkulu. Namun, kondisi Pantai Panjang sekarang sangat memprihatinkan diakibatkan pencemaran yang cukup serius di kawasan Pantai Panjang. Banyaknya sampah yang berada di kawasan Pantai Panjang membuat nilai estetika dari kawasan Pantai Panjang ataupun Pantai Panjang sendiri menjadi kurang menarik. Bahkan, banyak orang-orang yang mulai memanfaatkan Pantai Panjang sebagai tempat pembuangan sampah. Hal itu membuat berkurangnya wisatawan yang datang dari luar maupun dari dalam Bengkulu untuk berwisata di tempat Pantai Panjang. Untuk lebih lanjutnya, saya akan langsung melaporkan dari kawasan Pantai Panjang dan bertanya kepada masyarakat setempat ataupun pemerintah setempat bagaimana kondisi dari Pantai Panjang tersebut. Baik, di sini saya bersama dengan siapa, Pak? Bribda Fernaldi, Pak. Bribda Fernaldi. Di sini Bribda Fernaldi sebagai aparat setempat dalam polisi wisata dan mengawasi bagaimana keadaan pantai. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya, wawancara bagaimana pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Bagaimana respon dari Bapak sendiri terhadap adanya pencemaran lingkungan baik dari wisatawan maupun masyarakat setempat? Untuk respon dari diri saya sendiri, Pak, mungkin kesadaran dari kita masing-masing, Pak. Karena mulai dari diri kita sendiri, kalau kita sadar membuang sampah di tempat, pencemaran di lingkungan sekitar kita akan terjaga, Pak. Kalau kita mau buat himbauan atau buang sampah pada tempatnya, mungkin masyarakat sulit untuk dikasih himbauan, Pak. Balik lagi ke diri kita sendiri, Pak. Baik, Pak. Berarti lebih ke bawa kesadaran sendiri aja ya, Pak. Ayo, Pak. Yo, Pak. Biasanya kan Bapak nih sering patroli sampah apa aja yang biasanya kelihatan, Pak, di pantai ini, Pak? Yang lebih dominan kalau di pinggiran pantai ini, Pak, sampah-sampah plastik seperti bekas-bekas makanan, botol-botol, minuman. Kalau sampah-sampah seperti kayu, batang-batang pohon itu kalau cuaca sedang badai, Pak, karena mungkin terbawa dari ombak. Kalau sampah plastik itu mungkin dibawa oleh masyarakat yang berkunjung atau sampah-sampah yang terhanyut oleh ombak juga, Pak. Tapi lebih dominannya sampah plastik, botol-botol minuman, bekas-bekas makanan, Pak, lebih dominannya. Baik, Pak. Mungkin dari Bapak, bagaimana tindakan yang Bapak lihat dari masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dari pencemaran lingkungan, gimana, Pak? Mungkin tindakannya, Pak, kami kan menyediakan tong sampah di bagian tengah. Mungkin masyarakat yang berkunjung melihat adanya tong sampah, berinisiatif sampah yang dibawa atau sisa makanan dia buang ke kotak sampah, Pak. Itu inisiatif dan tindakan kami, Pak. Dan juga tindakan kami tiap harinya, 2 hari atau sehari sekali tergantung melihat keadaan di sekitar, kami melaksanakan kurpe bersama, Pak, untuk menjaga kestabilitas kebersihan di lingkungan pantai kami, Pak. Berarti solusi yang Bapak berikan sendiri yaitu memberikan tong sampah ya, Pak? Ya, Pak. Solusi utama memberikan tong sampah dan membersihkan kurpe bersama, Pak. Tapi nggak tiap hari juga, Pak. Mungkin 2 hari sekali atau seminggu 2 kali. Karena kalau nggak dibikin begitu, Pak, nanti kotor semua, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Balik-balik lagi kan melihat kondisi. Kalau ramai berkunjung atau sampah, mungkin kami melaksanakan kurbe bersama, Pak. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini terpantau aman, Pak. Kebersihan terjaga di sekitaran pos shelter kami, Pak. Jaga di lingkungan sini ya, Pak. Iya, Pak. Untuk dampaknya terhadap ekonomi masyarakat atau aktivitas ada tidak, Pak? Kalau dampak untuk ekonomi, mungkin kalau masyarakat yang seperti yang hobi mengumpulkan bahan-bahan organik seperti botol-botol bekas minuman, itu ya barang-barang bekas lebih banyak ada sampah. Karena sampah-sampah seperti itu banyak sekali ditemukan di sekitar ini, Pak. Tapi karena nggak ada masyarakat atau yang ngambilnya, kami inisiatif paling membakar, Pak. Membakar atau menimbun sampah itu, Pak. Baik, Pak, yang terakhir itu apa yang menjadi kendala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih, Pak? Mungkin kalau kendala, Pak, ya, mungkin
kesadaran Pak. Kalau kendalanya mungkin nggak ada Pak, mungkin kesadaran dari diri kita masing-masing Pak. Kalau kendalanya mungkin jawabannya udah kami letak adanya tong sampah. Mungkin di sekitar ini nggak pernah kami himbau untuk tentang kebersihan Pak. Tapi kendalanya mungkin balik lagi ke kesadaran dari kita masing-masing Pak. Mungkin kalau kita sama-sama sadar, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan bersama, lingkungan di sekitar kita akan tetap terjaga Pak. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai aparat keamanan ada tidak pesannya Pak untuk masyarakat sekitar ya Pak? Kalau untuk pesan Pak, untuk kita bersama untuk menjaga pantai Bengkulu kita dan sekitarnya, jagalah kebersihan karena kebersihan itu kan sebagian dari iman Pak. Mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita Pak. Kalau untuk sarannya Pak, kalau untuk himbauannya mungkin kami sebagai aparat di sini minta tolong mungkin buanglah sampah pada tempatnya kalau berkunjung sini Pak. Balik karena tidak pulau rugi Pak untuk kita buang sampah pada tempatnya. Malahan kita juga untung Pak. Padahal kita buang tinggalkan sampah, tinggalkan jejak, pencemarannya dampaknya besar bagi bukan untuk kita deh, mungkin untuk segalanya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Beberapa dokumentasi bersama Bribda Fernaldi. Baik, dari aparat keamanan sendiri, dari wawancara tadi, mereka juga dapat menyayangkan bagaimana tindakan-tindakan masyarakat yang tidak mengatasnamakan kebersihan. Bahkan Pantai Panjang yang menjadi salah satu wisata di kota Bengkulu, salah satu korban dari pencemaran lingkungan akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Dan dari harapan tersebut, semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Pantai Panjang maupun seluruh tempat di kota Bengkulu. Baik, saya Hazael Otasiluman Tobing, pamit undur diri. Terima kasih.